Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, di kesempatan kali ini jumpa lagi dengan Kak Cut. Kali ini ada sebuah kisah yang akan Kak Cut ceritakan. Kisahnya tentang seseorang yang namanya amat sangat terkenal oleh para penduduk langit. Siapakah itu? Yuk kita simak ceritanya. Uwais Al-Qarni, sang penghuni langit. Di zaman Nabi Muhammad SAW, ada seorang pemuda yang berasal dari Yaman, dari salah satu suku di kabilah Arab. Pemuda itu bernama Uwais Al-Qarni. Ia adalah seorang fakir yang miskin. Tidak hanya itu, Uwais memiliki penyakit belang-belang di seluruh tubuhnya atau kusta. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Uwais bekerja sebagai penggembala kambing. Adik-adik, meski hidup dalam keterbatasan, Uwais Al-Qarni tetap taat kepada Allah dan berbakti kepada ibunya yang tua, buta, dan lumpuh. Suatu ketika, Uwais Al-Qarni pulang dalam keadaan telat. Ibunya pun berkata, "Uwais anakku, kenapa engkau pulang telat, nak?" "Ibu, aku sedang menghadiri majelis taman surga. Di sana ada seseorang yang datang padaku dan berkata bahwa surga itu ada di bawah telapak kaki ibu." Sejak saat itu, Uwais semakin tahu haknya untuk merawat ibunya dengan sangat baik. Adik-adik di rumah juga ya. Ada satu permintaan yang sulit dikabulkan oleh Uwais. Kala itu ibunya berpesan, "Uwais, usiaku sudah semakin renta. Usahakanlah agar aku dapat naik haji." Mendengar apa yang dikatakan oleh ibunya, Uwais Al-Qarni langsung tertegun termenung. Bagaimana mungkin seorang fakir yang miskin mampu untuk pergi haji dari perjalanan Yaman menuju Mekah? Tapi Uwais Al-Qarni tidak berhenti berpikir. Ia berusaha untuk dapat mewujudkan apa yang diinginkan ibunya. Kala itu, Uwais Al-Qarni membeli seekor sapi dari usianya kecil sampai besar dan beratnya mencapai 100 kg. Masyarakat Yaman merasa aneh dengan perilaku Uwais karena Uwais membuatkan kandang sapinya di atas bukit. Kata masyarakat Yaman, "Hei, Uwais gila, mana ada orang buat kandang sapi di atas bukit? Hai, dasar Uwais." Uwais tidak memikirkan apa yang dikatakan oleh masyarakat Yaman. Ia tetap saja berusaha untuk menggendong sapi yang beratnya kecil hingga menjadi besar untuk ia latihan nantinya menggendong ibunya sampai menuju Mekah. Setelah beberapa waktu berlalu, akhirnya Uwais Al-Qarni dan ibunya pergi haji. Karena sudah sering latihan menggendong sapinya, Uwais Al-Qarni pergi haji dari Yaman menuju ke Mekah, menggendong ibunya di tengah padang pasir yang amat sangat tandus. Ketika sampai di tanah suci Mekah, Uwais Al-Qarni berdoa dengan penuh harap. "Ya Allah, ampunilah dosa ibu." Mendengar apa yang dikatakan oleh anaknya, ibu pun segera menjawab, "Uwais, lalu bagaimana dengan dosamu, nak?" "Bu, cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku sampai ke surga." Mendengar apa yang dikatakan oleh Uwais Al-Qarni, seketika ibunya menangis dengan pilu. Dan saat itu juga Allah mengirimkan mukjizat berupa seluruh penyakit Uwais Al-Qarni menjadi sembuh kecuali pada bulatan kecil di tangannya.
Beberapa tahun kemudian, masyarakat Yaman digemparkan oleh banyaknya orang asing yang mengurusi jenazah Uwais Al-Qarni. Memangnya Uwais Al-Qarni itu siapa? Dia hanyalah seorang fakir yang tidak perlu dihiraukan. Adik-adik tahu mengapa banyak orang asing yang mengurusi jenazah Uwais Al-Qarni? Ya, karena baktinya kepada ibunya, Uwais Al-Qarni sangat terkenal oleh para penduduk langit.